Nah, kalau bicara Piala AFF, teman-teman, kita tahu bersama bahwa undian itu sudah berlangsung. Kita di grup A bersama dengan Vietnam, ada Singapura, Kamboja, dan menunggu pemenang antara Brunei Darussalam dan Timur Leste. Hey kid. Gempar, John Hertman mulai coret pemain timnas. Ada nama besar terancam tersingkir. Simak berita selengkapnya hanya di Drama Bola. Don't let them guide your life towards regret. Pernah nggak sih kalian merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari publik? Kenapa John Hertman tiba-tiba begitu serius memantau TC Timnas Indonesia kali ini? Kenapa hanya 23 pemain yang benar-benar jadi fokus utama? Dan yang paling bikin panas, apakah ada nama besar yang diam-diam bakal dicoret sebelum FIFA Matchday dimulai? Di tengah euforia pecinta sepak bola Indonesia, suasana pemusatan latihan timnas justru menyimpan banyak tanda tanya. Sejak tanggal 26 Mei kemarin, TC resmi dimulai. Semua mata tertuju pada satu sosok, pelatih kepala timnas Indonesia, John Hertman. Sosok yang datang membawa harapan besar, tetapi juga tekanan luar biasa besar dari jutaan supporter Garuda. TC kali ini bukan sekedar latihan biasa. Ini bukan cuma soal menjaga kebugaran pemain atau membangun chemistry tim. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan. Karena setelah pemusatan latihan selesai tanggal 30 Mei nanti, John Hertman langsung dihadapkan pada agenda berat. FIFA Matchday bulan Juni dan persiapan menuju Piala AFF yang akan digelar Juli dan Agustus mendatang. Yang membuat situasi makin panas, ada total 44 pemain yang sebelumnya dipanggil. Namun pada akhirnya, hanya 26 pemain yang akan dipilih untuk benar-benar masuk ke dalam rencana utama sang pelatih. Artinya apa? Artinya ada banyak pemain yang nasibnya sekarang berada di ujung tanduk. Dan disinilah drama mulai terasa. Di balik latihan keras yang terlihat di media sosial, sebenarnya ada persaingan brutal yang sedang terjadi di dalam skuad Garuda. Setiap sesi latihan menjadi pertaruhan masa depan. Satu kesalahan kecil bisa membuat pemain kehilangan tempatnya. Satu penampilan buruk bisa membuat nama mereka hilang dari daftar akhir. John Hertman tampaknya tidak ingin main-main. Ia datang dengan standar tinggi. Ia ingin membangun tim yang benar-benar siap bertarung, bukan hanya sekadar kumpulan pemain populer. Karena itulah, kabarnya saat ini fokus latihan memang masih diarahkan kepada 23 pemain pertama yang dianggap paling siap secara taktik dan mental. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya sudah mulai kehilangan tempat? Publik mulai berspekulasi. Banyak fans merasa ada beberapa pemain yang performanya tidak lagi meyakinkan. Di sisi lain ada nama-nama muda yang justru tampil lapar dan penuh semangat. Persaingan ini bukan cuma soal kualitas teknik, tapi juga soal mentalitas. Apalagi lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Oman pada tanggal 5 Juni dan Mosambik tanggal 9 Juni menjadi ujian penting untuk melihat seberapa siap wajah baru timnas Indonesia era John Hertman. Dan menariknya, FIFA Matchday kali ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini adalah panggung pertama John Hertman untuk membuktikan kepada publik Indonesia bahwa dirinya memang layak dipercaya memimpin Garuda. Karena sejak awal kedatangannya, ekspektasi supporter langsung melambung tinggi. Banyak yang percaya Hertman bisa membawa Indonesia naik level. Tapi tidak sedikit juga yang masih ragu. Sebagian fans mulai bertanya-tanya, apakah gaya permainan Hertman benar-benar cocok untuk timnas Indonesia? Apakah ia terlalu keras? Apakah ia akan berani mencoret pemain-pemain senior demi memberi kesempatan kepada pemain muda? Dan justru pertanyaan-pertanyaan itu membuat situasi timnas sekarang terasa jauh lebih menarik. Karena kalau kita lihat lebih dalam, Hertman tampaknya sedang mencoba membangun fondasi baru. Ia tidak hanya mencari pemain yang hebat secara individu, ia mencari pemain yang mau berjuang mati-matian untuk lambang Garuda di dada mereka. Itulah kenapa TC kali ini terasa sangat berbeda. Atmosfer latihan terlihat lebih intens. Para pemain tampak benar-benar ingin membuktikan diri. Tidak ada lagi zona nyaman. Semua harus bekerja keras. Semua harus siap bersaing. Bahkan beberapa pengamat sepak bola Indonesia mulai menyebut ini sebagai seleksi paling ketat dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentu saja, para supporter langsung ikut panas. Di media sosial, perdebatan mulai muncul di mana-mana. Ada fans yang yakin beberapa pemain senior sudah waktunya diganti. Ada juga yang marah karena merasa pemain favorit mereka mulai tersingkir dari skuad utama. Komentar-komentar pedas pun bermunculan.
Kalau performa biasa saja, buat apa dipertahankan? Kasih kesempatan pemain muda. Hertman jangan pilih pemain karena nama besar. Dan jujur saja, inilah yang membuat timnas Indonesia sekarang terasa hidup. Ada gairah, ada tekanan, ada drama. Dan semua orang merasa punya harapan besar terhadap tim ini. Namun di balik semua itu, John Herdman tampaknya tetap tenang. Ia tahu, membangun tim nasional bukan pekerjaan satu malam. Ia tahu, kritik akan selalu datang. Tapi yang paling penting sekarang adalah menemukan 26 pemain terbaik yang benar-benar siap bertarung demi Indonesia. Karena setelah FIFA Matchday selesai, fokus besar berikutnya sudah menunggu. Piala AFF. Turnamen yang selama ini selalu menjadi sumber harapan, sekaligus luka bagi sepak bola Indonesia. Sudah terlalu lama supporter menunggu momen Garuda benar-benar berjaya di Asia Tenggara. Dan kini, banyak yang percaya era baru sedang dimulai. Tetapi pertanyaannya, apakah John Herdman benar-benar sudah menemukan formula terbaiknya? Apakah 23 pemain yang saat ini jadi fokus utama memang layak dipertahankan? Atau justru akan ada kejutan besar di detik-detik terakhir sebelum daftar final diumumkan? Karena biasanya, keputusan paling mengejutkan justru datang saat semua orang merasa sudah aman. Dan kalau itu benar terjadi, maka publik sepak bola Indonesia bakal kembali gempar. Satu hal yang pasti, beberapa hari ke depan akan menjadi momen penentuan. Nasib banyak pemain diputuskan sekarang. Karir mereka di timnas bisa berubah hanya dalam satu sesi latihan, satu pertandingan internal, atau bahkan satu keputusan dari John Herdman. Dan kita sebagai supporter hanya bisa menunggu sambil berharap. Berharap Garuda akhirnya menemukan bentuk terbaiknya. Berharap timnas Indonesia benar-benar siap menghadapi Oman dan Mozambik. Dan berharap era baru sepak bola Indonesia benar-benar dimulai dari sini. Namun tenang saja, drama timnas belum selesai. Karena setelah ini, kabarnya masih ada beberapa keputusan mengejutkan yang sedang dipersiapkan oleh John Herdman. Ada nama yang mulai menguat masuk skuad utama. Tapi ada juga pemain yang posisinya dikabarkan mulai terancam. Siapa mereka? Dan apakah keputusan itu nantinya akan membuat publik mendukung Herdman atau justru semakin memanas?